Persaingan segmen low MPV di akhir tahun ini akan semakin memanas. Setelah sebelumnya ada Mitsubishi Xpander facelift, lalu ada all new Veloz dan all new Avanza, kali ini giliran Daihatsu yang juga turut menghadirkan all new Xenia. Seperti yang teman-teman lihat di sini, all new Xenia sudah berubah total dari segi tampilan. Tapi nggak cuma tampilannya aja yang berubah, semua yang ada di mobil ini juga benar-benar berubah. Lalu apa saja sih perubahan di mobil ini dan apa saja yang menarik dari all new Xenia ini? Kita akan kupas satu persatu. Dengan penggunaan platform baru ini, otomatis dimensi all new Xenia ini juga berubah, dia jadi bertambah besar. Untuk panjangnya menjadi 4390 mm, beda dengan sebelumnya yang cuma 4190 mm. Lalu untuk lebarnya, dia menjadi 1730 mm. Sementara untuk tingginya, dia jadi 1655 mm. Nah, untuk panjang dan lebar dia bertambah, tapi untuk tinggi dia jadi agak lebih pendek. Nggak cuma itu aja, untuk ground clearance-nya atau jarak antara bodi ke tanah, dia jadi bertambah. Kalau sebelumnya itu cuma 197 mm, di yang terbaru ini dia menjadi 205 mm. Selain platform, tentu perubahan yang paling signifikan dari all new Xenia ini adalah desainnya. Seperti yang teman-teman lihat, wajah dari mobil ini benar-benar berubah banget. Kalau dulu itu kan seperti mobil-mobil yang dewasa, mobil yang keluarga gitu ya, bahkan mobil-mobil yang mungkin mobil dinas segala macam, mobil operasional. Sementara di generasi terbarunya ini karakternya jadi benar-benar sporty, jadi lebih cocok untuk anak muda gitu ya. Benar-benar sporty banget. Pertama dari bagian atasnya, dari grillnya, ini desainnya sangat menarik. Dia ini desainnya benar-benar yang sporty banget, hitam gitu, full di sini. Nah, dikombinasikan dengan bagian atasnya ini ada warna black piano gitu, arah-arah hitam seperti black piano. Dan di atasnya diberikan list merah. Nah, ini sedikit berbeda dengan kalau kita ingat di Toyota Veloz. Toyota Veloz itu kan dia bagian atas ini juga hitam, cuman bedanya kalau Veloz adalah di sininya list chrome. Tapi di Xenia ini menjadi warna merah. Nah, ini semakin mencerminkan kesan sporty dari mobil ini. Untuk lampunya sendiri, dia lampunya ini juga hampir sama seperti Avanza. Cuman bedanya untuk di bagian atasnya, dia pakai list merah. Jadi menyambung, dibuat seolah menyambung dengan list di grill atas ini. Untuk lampu depannya, lampu utamanya dia sudah LED, sementara untuk Xenia ini masih biasa. Dan di bagian bawah ada lampu kabut. Sayangnya untuk lampu kabut ini masih halogen. Nah, karakter sportnya juga kelihatan banget lagi di grill bawah sini. Dia ini bentuk grillnya masih sama seperti atas. Ini benar-benar karakternya itu sporty banget ya. Desainnya juga cukup besar, lebar. Jadi udara yang masuk ke ruang mesin juga jadi lebih banyak. Dan hal lain yang menguatkan karakter sporty dari all new Xenia ini ada di bagian bawah sini. Di bagian lips bumper, ini dia benar-benar pakai warna plastik hitam gitu ya, benar-benar sporty banget kalau lihat dari depan dan dari samping. Oh ya, untuk yang lagi saya review ini adalah varian teratas dari all new Daihatsu Xenia. Dia pakai mesin 1500, dia sudah dilengkapi dengan fitur ASA, yaitu fitur keselamatan aktifnya, Advanced Safety Assist, dan ini juga yang varian ADS-nya. Jadi untuk yang paling atas itu ada varian adalah dia ditambahin dengan ADS dan ASA. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya juga karakter sporty dari mobil ini juga masih sama. Kalau tadi kita lihat di depan itu ada lips bumper berwarna hitam, ternyata di bawahnya juga ada list merah atau oranye gitu. Nah, ini ternyata dibuat sama ke bagian side skirt di samping. Jadi kayak berkelanjutan gitu sampai ke belakang, ke samping. Di sini ada side skirt berwarna hitam, di bawahnya ada list merah. Dan di sebelah sini ada tulisan ADS, Astra Daihatsu Styling. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan ukuran 16 inci dengan menggunakan ban dari Dunlop NASF. Ukuran bannya ini 195/60, ring 16 inci. Desain velgnya juga baru dan ini desain velgnya menurut gue sangat menarik. Lebih keren bahkan dibanding Avanza kemarin. Dia desain ini two tone, hitam dan dipadukan dengan warna silver ke arah chrome ini sebenarnya. Cuman mungkin kalau Anda yang ingin tampil lebih styling lagi, lebih anak muda lagi, ini bisa diganti pakai velg 17 sih, kayaknya makin ganteng di mobil. Sekarang kita bahas ke bagian belakangnya. Oh ya, sebelum kita bahas bagian belakangnya, untuk bagian sampingnya juga sebenarnya nggak ada yang berbeda antara Xenia dengan Avanza. Di desain pilar belakang ini masih sama, depannya juga masih sama. Untuk di spionnya sendiri, dia ini sudah menggunakan lampu sein dan
seperti yang kalian lihat di sini ada kamera. Karena yes, untuk varian teratasnya ini dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir 360. Ini sangat menarik nih. Oke, kita beranjak ke bagian belakang. Ini adalah bagian belakang dari all new Daihatsu Xenia. Secara keseluruhan di tampilan belakangnya, lagi-lagi karakter sporty masih jelas banget terasa, terutama dari penggunaan lips bumper belakang atau diffuser. Ini diffusernya tuh benar-benar bergaya sporty banget. Mungkin ini buat anak-anak muda atau keluarga muda nih, kayaknya cocok banget di mobil ini. Di atasnya ini ada lampu reflektor atau lampu mata kucing. Dan untuk lampu belakangnya, dia dibuat desainnya ini menyambung dengan ada list ini bagian tengah yang terhubung dengan logo Daihatsu-nya. Kalau di Avanza itu kan dia tidak ada sambungan begini ya, tapi di sini dibuat tersambung. Menurut saya ini jadi jauh lebih keren, jadi jauh lebih berkelas. Untuk lampu belakangnya sendiri dia sudah menggunakan LED. Dan untuk lampu seinnya dan lampu mundur masih pakai halogen biasa. Oh ya, sayangnya untuk bagian belakangnya ini dia belum dilengkapi dengan rear defogger, jadi nggak ada. Tapi sudah ada high mount stop lamp, dan sayangnya lagi dia tidak ada spoiler yang benar-benar rear spoiler gitu, dia nggak ada. Tapi tetap disediakan rear wiper dan juga ada untuk semprotan kacanya. Jadi seperti itu bagian belakang dari all new Daihatsu Xenia. Sekarang kita akan lihat bagian bagasi dari all new Xenia ini. Harusnya sih secara garis besar nggak ada perbedaan ya dengan Avanza. Yap, memang dia sama. Ini untuk kapasitas bagasinya cukup besar, meskipun memang tidak besar-besar banget, tapi ini sudah cukup untuk koper medium, satu koper medium atau dua koper kecil ini masih sangat cukup. Dan di bagian sini juga ada laci penyimpanan untuk menyimpan kunci-kunci, kotak P3K, dan perlengkapan mobil lainnya. Untuk ban serep juga sama dari sebelah sini. Nah, kalau ini masih kurang juga sama, Anda bisa melipat jok baris ketiga. Pelipatannya pun masih sama dengan menarik tuas di sebelah sini. Jadi memang tidak ada yang berbeda. Ini adalah untuk kapasitas apabila jok baris ketiga dilipat. Secara garis besar tidak ada yang berbeda dengan all new Toyota Avanza. Kalau ini masih kurang, jok baris kedua juga masih bisa dilipat. Pelipatannya juga sama seperti all new Toyota Avanza. Nanti kita akan lihat pelipatannya seperti apa. Kalau gitu sekarang kita masuk aja ke bagian dalamnya. Bang. Oi. Lanjut syuting. Syuting. Wah iya lupa. Keenakan duduk di baris keduanya Xenia. Ya, jadi seperti ini salah satu keunggulan atau kenyamanan baru yang ada di all new Daihatsu Xenia, yaitu konfigurasi kursinya yang bisa dibikin seolah-olah seperti sofa. Jadi Anda bisa melipat jok baris pertamanya dengan posisi tiduran seperti ini. Sandarannya ditidurkan dan Anda duduk di baris kedua. Jok baris kedua apalagi juga bisa direbahkan. Hasilnya nyaman banget. Kalau kemarin di Toyota Avanza itu kan saya mencobanya di baris ketiga. Sama, ini juga bisa Anda duduk di baris ketiga lalu jok baris keduanya direbahkan. Tapi menurut saya yang paling nyaman tuh tetap duduk di baris kedua. Karena pas banget itu, di sebelah kiri ada jendela, kalau Anda ingin buka jendela tinggal buka jendela, di sini ada kisi AC. Di sini juga ada sandaran tangan, ada cup holder. Cuman memang sayangnya untuk di Daihatsu All New Xenia ini tidak ada layar seperti Veloz. Tapi it's okay, Anda masih bisa melihat TV di depan atau layar head unit di depan dengan sangat jelas, tidak terhalang apapun. Ini nyaman banget buat bepergian jarak jauh. Ya, jadi seperti ini, duduk di baris kedua dari All New Daihatsu Xenia. Nah, nggak cuman ini aja, pasti ada beberapa hal lain yang menarik dari mobil ini dan yang jadi pembeda dengan Toyota Avanza. Kalau gitu kita pindah ke bagian depan aja untuk melihat seperti apa tampilan dashboard dari All New Daihatsu Xenia. Yuk kita pindah. Oke, kalau tadi gue udah jelasin seperti apa duduk di baris keduanya dengan konfigurasi kursi sofa. Nah, sekarang gue mau ngasih info untuk desain dashboardnya karena gue udah duduk di bagian depan. Secara garis besar, desain dashboardnya ini sebenarnya sama seperti All New Toyota Avanza. Cuma seperti yang tadi gue bilang, sama seperti bagian luarnya nih, karakter sporty di bagian dalamnya juga begitu terasa. Jadi ini yang jadi pembeda antara All New Xenia dengan All New Toyota Avanza. Pertama dari dashboardnya, untuk All New Xenia itu di sebelah kiri dia ditambahkan seperti aksen-aksen karbon. Tentu ini bukan karbon asli, tapi ini seperti aksen stiker karbon. Dan karena dia ini adalah varian ADS, dia ditambahkan dengan list merah di bagian dashboard sini. Itu list merahnya juga seolah tersambung sampai kisi AC.
Sementara untuk bagian sampingnya, sayangnya memang aksen karbon atau list merah tadi ini tidak menjalar ke bagian samping ya. Padahal kalau sampai bagian samping mungkin akan jadi jauh lebih sporty. Lalu untuk dashboard juga sama seperti Avanza, dia masih bahan keras, tidak ada bahan yang lembut. Untuk layar head unitnya, dia sudah pakai ukuran 9 inci model floating. Ini jauh lebih besar kalau dibandingkan sebelumnya itu hanya 7 inci. Untuk kelengkapannya juga sudah sangat baik. Dia sudah ada Android Auto, ada Apple CarPlay, lalu ada USB dan lainnya. Nah, di bagian bawah untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital. Ini persis seperti desain pengaturan AC yang ada di Daihatsu Rocky. Lalu untuk ke bagian bawah lagi, ini yang menarik. All New Xenia ini dia sudah dilengkapi dengan card holder. Takut kartu e-money-nya hilang kemana, bisa ditaruh sini. Di bawahnya adalah chip penyimpanan tertutup dan ini juga sama, dia ada port USB. Lalu di bagian sini dia juga masih ada aksen karbon sama seperti di bagian dashboard tadi. Dan untuk tuas transmisi dia juga sama seperti Avanza dan dia juga sudah menggunakan automatic CVT. Di bagian sini ke tengah lagi ke belakang dia ada rem parkir, sayangnya memang masih mekanikal untuk di Xenia di semua variannya, tidak ada rem parkir elektrik. Di sini ada soket 12 volt, selebihnya masih sama. Di sini juga ada chip penyimpanan tertutup yang merangkap sebagai sebuah armrest. Nah, yang menarik untuk joknya ini mirip desainnya seperti Daihatsu Rocky. Dia pakai warna hitam, full hitam, cuman memang sayangnya dia pakai bahan fabric dan bahan fabricnya ini bukan bahan fabric yang lembut ya, agak cenderung kasar. Oke, kalau tadi gue udah jelasin mengenai konsol tengah di sini dan untuk di posisi mengemudi ini juga ada beberapa hal yang cukup menarik. Pertama, untuk pengaturan kursinya dia sudah lengkap, sudah ada pengaturan reclining, ini untuk reclining, lalu ini untuk naik turun dan juga ada maju mundur. Cuman memang semuanya masih konfigurasi manual. Untuk pengaturan setirnya sayangnya dia hanya tilt steering, tidak ada teleskopik. Sementara kalau di All New Avanza dia sudah teleskopik. Nah, untuk layar instrumennya dia masih sama seperti All New Toyota Avanza, dia masih analog, belum digital, ukurannya itu 4 inci. Cuman lagi-lagi karena All New Xenia ini karakternya benar-benar sporty, jadi dia tampilan itu warna merah, benar-benar sporty banget. Lalu di bagian tengahnya itu ada layar TFT, dia juga informasinya cukup lengkap. Ada trip meter, ada odometer, ini ada beberapa tampilan. Untuk si bagian tengahnya itu banyak banget informasinya, ada jam juga. Ada juga untuk menampilkan fitur-fitur si ASA-nya. Nah, untuk di setirnya desainnya ini juga baru. Dia desainnya juga sama, mirip seperti All New Avanza. Dia pakai konfigurasi warnanya hitam dan ada list silvernya. Di sebelah kiri ada untuk pengaturan audio dan juga pengaturan dari layar instrumen. Hal lain lagi menarik ada di bagian kanan sini. Ini ada beberapa tombol fitur-fitur. Yang pertama ini ada untuk fitur kamera parkir 360 atau around view monitor. Jadi kalau kita mundur, memang dia akan otomatis di sini menampilkan dari kamera 360-nya. Tapi kalau misalnya kita katakanlah mau masuk gang kecil atau kita mau parkir maju, itu kan biasanya nggak nyala nih. Nah, nggak usah khawatir, kita cukup pencet tombol di sini, maka tampilan kamera 360 akan tampil di sebelah sini. Ini cukup jelas juga tampilan kamera parkir 360-nya. Cuman memang sayangnya untuk desain tombolnya ini kurang begitu menarik ya. Jadi terkesan seperti sebuah fitur tambahan yang kita beli di toko aksesoris luar gitu terus dipasang di sini. Tapi ya oke lah, karena setidaknya untuk secara fitur atau fungsi fitur utamanya tetap berfungsi sangat baik. Selain itu di sebelah kanan ini ada untuk mengaktifkan fitur ASA-nya, yaitu fitur pre-collision system. Lalu di kanan ini ada untuk fitur ion atau ionizer. Ini untuk sirkulasi udara, ini penting banget apalagi di situasi pandemi saat ini kita butuh sirkulasi udara yang sangat baik. Nah, ini juga jadi yang pembeda antara si Xenia ini dengan Toyota Avanza. Jadi cuma Xenia nih yang ada fitur ion ini. Jadi seperti itu bagian dalam dari All New Daihatsu Xenia. Bicara soal fitur, karena ini adalah All New Daihatsu Xenia varian ADS ASA, jadi dia sudah dilengkapi dengan banyak fitur keselamatan yang sangat canggih. Mulai dari dual SRS airbag, lalu juga ada rem ABS, ABD, ada juga Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, serta ada fitur ASA atau Advanced Safety Assist. Nah, di dalam fitur ASA-nya sendiri dia sama seperti Daihatsu Rocky, ada 6 fitur. Jadi ada Pre-Collision Warning, ada Front Departure Alert, ada juga Lane Departure Alert, ada Lane Departure Prevention, dan ada Pedal Misoperation Control. Nah, lalu seperti apa kalau yang
Daihatsu Xenia yang tanpa varian ASA atau tanpa varian ADS. Sekarang kita langsung lihat aja perbedaannya di sebelah sana. Yuk kalau gitu. Nah kalau tadi kan gue udah jelasin mengenai perbedaan antara All New Xenia yang sudah varian ADS dan ASA dan yang belum. Nah ini ada wujud aslinya. Jadi ini adalah varian All New Daihatsu Xenia RMT. Jadi tidak ada embel-embel ADS dan tidak ada embel-embel ASA. Seperti yang kalian lihat di tampilan desainnya. Tadi ya kalau di sana ada lips bumper, di sini tidak ada polos. Lalu di sebelah kiri juga tidak ada side skirt, di bagian belakang juga tidak ada diffuser. Tapi untuk di sini masih ada list merahnya dan juga warna hitamnya. Untuk warnanya sendiri ini lebih ke arah hijau tapi hijau-hijau gelap. Sangat menarik, mungkin sangat jarang warna seperti ini. Jadi ya ini bisa dibilang salah satu varian yang terjangkau dari mesin 1500-nya. Selain di bagian luar ada juga sedikit perbedaan di bagian dalam. Kita langsung lihat aja di bagian dalamnya. Nah, jadi seperti ini bagian dalam dari All New Xenia yang tanpa varian ASA, tanpa varian ADS. Secara keseluruhan tampilan dashboardnya masih sama, desain setir masih sama, bahkan joknya juga masih sama. Yang berbeda itu kalau di varian ADS itu dia dilengkapi dengan aksen-aksen karbon dan list merah di bagian dashboardnya. Sementara di sini dia tidak ada, polos, full hitam saja. Serta untuk transmisinya ini manual karena memang ini adalah varian manual 5 percepatan. Dan karena ini tanpa atau bukan varian ASA, jadi di sebelah kanan itu tidak ada tombol-tombol varian ASA seperti pre-collision systemnya, lalu juga fitur ionizer-nya ini tidak ada. Jadi tidak banyak perbedaannya antara yang varian ADS ASA dan yang non ADS ASA. Untuk urusan mesin, All New Daihatsu Xenia ini juga pakai mesin baru. Sebenarnya jika bicara kode mesinnya, ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu 2NRVE. Cuman bedanya kalau sebelumnya itu kan posisi mesinnya begini, ke belakang gitu karena dia penggerak roda belakang. Tapi karena yang di all new-nya ini sudah penggerak roda depan, jadi posisinya seperti ini. Selain posisi yang berubah, tenaga dan torsinya juga jadi meningkat. Kalau sebelumnya itu tenaganya di angka 104 PS, di sini menjadi 107 PS. Begitu juga untuk torsinya, kalau sebelumnya itu 136 Nm, di yang terbaru ini menjadi 138 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui dua pilihan transmisi, ada dual CVT dan ada manual 5 percepatan. Selain mesin 1.5-nya ini, tentu Daihatsu Xenia masih memiliki mesin 1300 cc. Untuk mesin 1300 cc juga menggunakan kode mesin yang sama seperti sebelumnya, yaitu 1NRVE. Cuman lagi-lagi karena dia penggerak roda depan, jadi posisinya juga berbeda. Cuman untuk yang ini masih mesin 1.5 ya, karena di sini tidak ada Xenia yang 1.3-nya sayangnya. Untuk yang mesin 1300-nya juga mengalami peningkatan dari segi tenaga dan torsi. Tenaganya menjadi 98 PS, kalau sebelumnya itu 97 PS. Torsinya juga meningkat dari sebelumnya 121 Nm menjadi 122 Nm. Sama seperti 1500-nya, di mesin 1300-nya juga tersedia dua pilihan transmisi, yaitu dual CVT dan manual 5 percepatan. Jadi seperti itu impresi singkat gue terhadap All New Daihatsu Xenia. Secara keseluruhan tampilan All New Daihatsu Xenia ini udah memang benar-benar berubah banget. Tampilannya jadi jauh lebih menarik, jadi jauh lebih sporty, apalagi untuk yang varian teratasnya yaitu 1.5 yang sudah dilengkapi dengan ADS dan ASA. Ya, mobil ini sangat menarik. Oh ya, untuk variannya sendiri, All New Daihatsu Xenia ini ada 8 varian totalnya. Ada 3 varian untuk yang 1500-nya, yaitu untuk yang varian atasnya juga sudah dilengkapi dengan ADS dan ASA. Sementara untuk yang 1300-nya dia ada 5 varian. Cuman sayangnya untuk di 1300 ini hanya tersedia varian ADS, jadi tidak ada varian ASA-nya. Tapi ya secara keseluruhan, All New Daihatsu Xenia ini sangat menggoda sekali. Kalau gitu itu saja, gue pamit undur diri dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian tentang All New Daihatsu Xenia ini di kolom komentar. Serta subscribe channel YouTube Kumparan buat yang belum, dan saksikan video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Bye-bye!